Meskipun telah meminta keterangan beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2024, namun sejauh ini KPK belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Mereka yang diperiksa baik dari Kementerian Agama maupun para penyelenggara ibadah haji statusnya masih sebagai saksi. Hanya saja sejak pertengahan Agustus lalu, KPK telah meminta agar mantan Menteri Agama dan 2 tokoh lainnya dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Dalam kasus ini, KPK berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang menyatakan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Di pihak lain, Kementerian Agama menafsirkan ketentuan itu berlaku untuk kuota pokok. Karena itu pengaturannya cukup melalui peraturan menteri sesuai dengan kewenangannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR pada 13 Maret 2024, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan bahwa dirinya membagi rata 20.000 tambahan kuota untuk haji reguler dan khusus. Pertimbangannya, aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah haji seperti daya tampung di embarkasi yang kapasitasnya belum memadai untuk menampung jumlah jemaah yang cukup besar setiap harinya. Beberapa pemilik dan pengelola ibadah haji dalam sebuah kesempatan pernah menyampaikan bahwa penambahan kuota oleh pemerintah Kerajaan Saudi sebetulnya tak hanya dimaksudkan untuk membantu pemerintah Indonesia, khususnya mengurangi antrian jemaah yang telah lama berlangsung, melainkan juga untuk membantu kalangan pengusaha ibadah haji di internal Saudi itu sendiri. Menurut mereka, pemerintah Saudi berkepentingan agar para pemilik dan pengelola hotel-hotel berbintang di sekitar Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi bisa selalu terisi penuh, dan hal itu hanya dapat dimungkinkan diisi oleh para jemaah haji khusus. Andaipun dasar pembagian rata kuota tambahan benar, dalam tabiknya KPK menemukan tabik jual beli dengan harga antara 100 juta hingga 300 juta rupiah per orang. Potensi kerugian negara, KPK menyebut angka sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu, KPK juga menemukan tabik jelas lainnya, yakni memberikan batas waktu pelunasan biaya haji yang sangat bebas kepada para calon jemaah haji. Dengan modus ini, kuota tambahan tak terserap optimal oleh calon jemaah haji yang sudah mengantri. Akhirnya, sisa kuota bisa diperjualbelikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang tentunya mau membeli sejumlah fee tertentu. Sikap KPK yang belum menetapkan seorang tersangka pun membuat beberapa pihak meradang. Mereka menuding lembaga anti rasuah itu sengaja membuat blaming jahat terhadap figur dan ormas tertentu, sebuah tudingan yang kerap kali muncul ketika KPK menangani kasus-kasus yang melibatkan para elit. Semakin liar dan kontraproduktif, para pihak terkait sebaiknya menahan diri, biarkan KPK menjalankan tugasnya secara transparan. Sebaliknya, KPK juga harus membuktikan bahwa kerja-kerja mereka selama ini dilakukan secara profesional dan cepat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.